Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ada. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar Ibu Bapak semua? Alhamdulillah, Semoga Bapak sekeluarga juga sehat. Kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terus diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang masih terus kita perjuangkan menjadi cita-cita kita adalah kita diberikan istiqomah untuk terus melanjutkan kajian-kajian kita. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan kita, tetapi memilih Al-Quran sebagai bagian dari agenda kehidupan kita, bagi saya itu adalah sebuah pilihan yang tepat. Apapun juga bentuknya. Mungkin kita mempelajarinya, membacanya dengan tajwid, dengan tartil, dan sebagainya, atau nagom, dan sebagainya. Atau mungkin kita mengkaji tafsirnya, atau yang seperti yang kita lakukan ini bersama, yaitu mengkaji aspek bahasa. Ini adalah salah satu agenda yang perlu kita terus agendakan dalam kehidupan kita, sehingga kalau ini menjadi sebuah pengharapan, katakanlah bahwa bukan sesuatu yang tidak terlalu berlebihan kalau kemudian kita misalnya punya keinginan bahwa akhir hayat kita itu tidak jauh-jauh dari Al-Quran, tidak jauh-jauh dari bahasanya. Karena itu mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman kita sudah salah seorang mengundurkan diri dengan alasan akan mengurus saudaranya, keluarganya. Kalau dalam pandangan saya pribadi, itu pasti akan ada akhirnya. COVID ini pasti akan ada akhirnya. Isoman itu pasti ada akhirnya. Tetapi kebutuhan kita untuk Al-Quran, kepada Al-Quran, kebutuhan kita untuk memahami Al-Quran, mempelajari Al-Quran, tidak akan pernah berakhir sampai akhir hayat. Mungkin kita bisa menjedaknya, mungkin bisa kita sebentar tidak ikut, tidak aktif dulu, tetapi setelah itu, setelah ujian hidup kita berlalu, kita bisa lanjutkan kembali. Karena itu, Ibu Bapak sekalian, bagi saya, ini bukan karena saya yang menjadi bagian dari kelompok ini, tetapi dimanapun juga Ibu Bapak berada, usahakan untuk tidak berhenti untuk mengkaji Al-Quran. Apapun alasannya. Menjeda sebentar karena tugas lain, itu wajar. Seperti halnya kita lakukan kadang-kadang juga, kita tidak belajar ya, karena ada tugas ini, ada ini, dan sebagainya. Tapi setelah itu kita lanjut kembali. Selanjutnya kita berdoa keberkahan dan rahmat untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membimbing kita untuk selalu berada dan istiqomah di jalan kebenaran. Ibu-ibu, Bapak yang kami hormati, sebelum kita lanjutkan kajian kita lebih lanjut, yang malam hari ini, insya Allah kita akan lanjutkan dengan Tanmiyatul Mufrodat untuk pelajaran yang ke-8. Marilah kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, terima kasih Ibu, Bapak yang telah menyempatkan diri untuk bergabung di dalam kelas kajian kita. Pada pelajaran kita sebelumnya, Ibu-ibu, Bapak sekalian, kita sudah mempelajari judul pelajaran ke-8 yaitu At-Tahiyat. Ada beberapa hal yang kita pelajari pada pelajaran tersebut. Di antara hal yang kita pelajari pada pelajaran tersebut adalah bahwa kata sholla yusolli memiliki makna ya selain yang sudah kita pelajari pada bagian-bagian yang sebelumnya. Yang kita pahami dalam arti sholat, yang kita pahami dalam arti menjadi imam, yang kita pahami dalam arti berdoa untuk, yang kita pahami dalam arti memberikan keberkahan untuk. Kita tambahkan lagi pada pelajaran sebelumnya bahwa kata itu juga bisa bermakna memberikan rahmat atau menyayangi.
sayang. Yang lain juga sudah kita pelajari, tambahan-tambahan lain, kata mubarakah dan sebagainya. Hari ini kita akan lanjutkan dengan tanmiyatul mufradat. Tanmiyatul mufradat. Masih ingat Ibu, Bapak sekalian, apa makna tanmiyatul mufradat? Pengembangan kata. Iya, pengembangan. Karena memang itulah yang jadi modal kita. Jadi modal kita untuk bisa memahami lebih banyak lah. Kita seperti sedang menginvestasikan, ada modal pokoknya adalah kata-kata yang diambil dari teks bacaan, lalu kita kembangkan untuk memahami ungkapan-ungkapan yang lain. Baik, Ibu, Bapak yang kami hormati, coba kita lihat ya, apa tanmiyatul mufradat kita yang pertama? Itu tahiyah. Tahiyah, jamaknya tahiyah. Beberapa kata lain lagi nanti yang akan kita pelajari dari teks pokok yang ada pada pelajaran itu. Seperti yang sudah kita pahami, Ibu-ibu, Bapak sekalian, kata tahiyat, tahiyat itu adalah bentuk jamak. Bentuk tunggalnya adalah tahiyat. Tahiyat bermakna ucapan salam atau penghormatan. Ucapan salam ini semakna dengan istilah bahasa Inggris, misalnya ada kata greeting. Ya, ada kata greeting. Nanti di bagian akhir dari pelajaran ini kita akan mengkaji beberapa contoh greeting dalam bahasa Arab. Dalam bentuk bahasa Arab yang populer, yang Ibu Bapak juga bisa jadi sudah menggunakannya. Yang Ibu Bapak juga bisa jadi sudah menggunakannya di dalam kegiatan atau di dalam komunikasi sehari-hari mungkin ya. Kita lihat kata tahiyah, jamaknya tahiyat. Ya. Kita coba lihat penggunaannya di dalam kalimat. Dalam kalimat, misalnya pertama, dalam ungkapan ini nih, biasa kita gunakan. Apa? Coba kita baca. Iya, bagus ya. Usolli sunnatan tahiyatal masjidi rokaatain. Dari segi makna ada yang terlupa atau yang belum terpahami, Bapak sekalian? Oke. Kalau dari segi ini ya, dari segi bentuk ya, dari segi bentuk kata, apa di situ ada yang dikenali sebagai fi'il? Tahiyah. 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 Apalagi? Iya, usolli, Pak. Oke. Ada apa lagi? Sudah. Baik. Jadi ada dua yang diduga ya, yang diduga sebagai fi'il ya. Iya. Baik. Yang pertama adalah usolli, yang kedua adalah tahiyah. Kalau usolli usolli itu dugaannya itu fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari ya, bagus ya. Domirnya apa? Aku, Ana. Ada tanda yang menguatkan bahwa itu mudhari dengan fi'il dengan domir ana? Diawali dengan hamzah. Diawali dengan hamzah. Bagaimana dengan tahiyah? Itu dugaannya fi'il apa? Sama mudhari. Oke, bagus. Nah, kalau kita mau meyakinkan diri kita bahwa sebuah kata itu adalah fi'il, kita nanyanya ke siapa? Ke Putri. Oke, coba kita tanya ya. Putri, tanya dong. Silakan. Yang pertama apa? Yang Perbuatan. Apa? Di tahiyah. Perbuatannya apa? Menghormatkan. Menghormat. Oke, bagus ya. Menghormati.
menghormati. Kemudian U yang kedua apa? Waktu. Nah, kira-kira ini waktunya, nah karena tadi diduga mudhari ya, Kedua ya. Sedang. juga mudhari, sedang, Biasa. akan atau selalu. biasa. Baik. Kita lanjutkan berikutnya. Ini domirnya apa? Antum. Anta. Domirnya apa? Antai. Yang kita sebut pelaku ya, yang kita sebut pelaku ya. Yang ketiga apa? Domir pelakunya. Anta kali. Oke, bagus. Anta, baik. Jadi yang menghormati itu anta yang menghormati. Kamu. Saya yang sholat, kamu yang menghormati, begitu. Anta. Masuk di nalarnya enggak? Enggak. Kalau begitu gagal maning nih. Bukan fiil ya. Berarti bukan. Coba lihat. Fiil, Pak. Coba Kalau lihat menurut saya itu bukan fiil, Pak. ujungnya. Ada huruf apa di ujungnya? Tak Ada marbuto. Tamar buto. Bagus, ada tamar 3 atau buto. 4. Apa ilmu kita tentang tamar buto? Bentuk Tiga atau bentuk 4. atau Bentuk mu'annas. 3, Pak. Gitu ya. Tidak Kalau mempengaruhi bentuk arti. empat gimana bisa diduga fiil? Fiil, iya. Bukan fiil. Oh iya. Gimana bisa diduga fiil nih ya? Nah, berarti apa persoalannya? Kurang teliti. Nah, Lihat taknya di depan aja. Langsung Baik. lihat. Ada tak aja ya. Data langsung. Baik. Ada yang mau berbagi pemahaman? Apa makna dari ungkapan tersebut? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan berikutnya. Izin, Pak. Nyoba, Pak. Oh ya, silakan Bu Susi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Madi. Usolli sunnatan tahiyatul masjidil raq'ataini. Saya akan sholat sunat. Penghormatan kepada masjid maksudnya 2 rakaat. Iya, oke, bagus. Apa maksudnya penghormatan kepada masjid? Maksudnya apa? Penghormatan pada saat memasuki masjid, Pak. Iya, baik. Yang dihormati siapa? Itu rumahnya Allah. Jadi, Rumah Allah, masjid. Yang dihormati apa? Yang dihormati? Yang dihormati tahiyatul masjid. Masjid sebagai Masjid, tempat Pak, ya? ibadah, Pak Guru. Oke, baik. Ya, kita bisa lanjutkan Tempat sebenarnya ibadah. itu yang kita hormati hakikatnya adalah yang disembah di masjid ya. Bukan ke masjidnya, bukan yang di masjidnya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Kata berikutnya mubarakat. Ya, kata mubarakat. Mubarakat seperti tahiyat itu adalah bentuk jamak. Tunggalnya adalah mubarakah. Berada pada posisi yang manakah mubarakah dari 5 bentuk pokok yang kita pelajari? Bentuk 3. Bentuk 3. Ya, bentuk 3 dengan ada 2 ya, ada 2 penanda. Yang pertama yang penanda penguatnya itu adalah tak marbutoh, itu tapi ya memungkinkan 3 atau 4 tapi memperkuat juga. Kemudian ada mim yang waktu itu ya, pertanyaan Pak Hamid. Ada mim bisa menegaskan kembali. Penegasan. Itu adalah bentuk 3. Lalu madinnya apa? Madinnya? Barokah. Iya, baik. Mudhari'nya? Yubarik. Barik. Ya, baik. Kemudian amarnya? Barik. Barik. Itu coba lihat madinnya. Itu ada berapa huruf yang terlihat? 4. 3, Pak. 4. 4. Baik. Ba Ali. Yang kita butuhkan untuk kita pahami apa berapa? 3. 3, Pak. 3. Kira-kira dugaannya yang mana yang 3? Ba, ro, Ba, dan ro, kaf. 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 Iya, ba, ro, dan kaf. Itu penting. Kaf. Penting dipahami itu untuk membantu kita memahami lebih lanjut
ketika nanti kita menggunakan pemahaman tersebut untuk memahami ungkapan-ungkapan yang lain. Kita contoh ya, kita amati contohnya. Barakallahu Coba dibaca. Barakallahu fiik. Ya, baik. Semoga Anda baik-baik. Baik. Hendaknya kira-kira ini laki-laki atau perempuan nih? Hendaknya itu untuk muzakkar apa untuk muannas di sini dalam bahasa Arab? Muzakkar, Pak. Muzakkar. Oke, bagus. Dari mana kita duga bahwa andanya ini untuk muzakkar? Ah, itu Dari kafung berbaris kaf itu fathah kali, Pak. Gantung baris di paling belakang. Iya. Fika berarti muzakkar. Masih menggantung, tidak ada yang sudah membuat keputusan. Gimana ceritanya? itu kan Kalau Vicky itu baru muannas. Masih menggantung tapi sudah membuat keputusan nih. Gimana ceritanya? Ya, ada betul. baris Ada baris. buat muannats bisa muzakkar kali. Fik. Fiik. Nah, Betul. oke, baik. Berarti kalau begitu ini bisa muzakkar, bisa muannas. Ya. Tergantung pada. Baris. Tapi ini penting ibu-ibu ya, penting ibu sekalian. Supaya nanti jangan ada yang mengatakan ini untuk muzakkar, dari mana diduga? Pak Guru barokah? Oh, bukan. Nggak ada yang kreatif. Itu Nggak ada yang dasar. kreatif. Kritik. Anda dia pernah belajar apa? Ya, pelajar sebelumnya itu apa? Syafakallah, kan gitu ya? Oh iya. Syafakallah. Fakilah gitu. Alhamdulillah. Bagus gitu. Begitu untuk muannas, Barakallah. untuk teman perempuan syafakillah. Nah, maka begitu juga dia. Begitu dia mengucapkan selamat untuk saudaranya, temannya, kenalannya laki-laki, barakallah. Begitu untuk perempuan jadi barokillah. Jadi bukan di sini letaknya, karena ini tadi kita pahami bahwa ini sebagai bagian dari 3 huruf pokok. Ilmu kita adalah kalau 3 huruf pokok itu apa ilmunya? 3 apa? 3 huruf dasar. 3 apa? 3 titik-titik. 3 huruf dasar. 3 huruf dasar. Kayak dengan 3 huruf dasar apa ilmunya? 3 baik. 3 pengikat makna yang lupa. 3 pengikat makna ya. 3 pengikat makna yang lupa. Nah, jadi kak di sini dia bersama-sama dengan ro, bersama-sama dengan ba, itu bertiga ngikat makna berkah itu. Jadi nggak bisa untuk makna yang lain, sehingga nggak tadi untuk muzakkar bukan untuk muannas, sehingga nggak bisa barokah dan nggak bisa baroki, gitu. Karena dia 3 pokok, 3 pengikat makna, pengingat yang lupa. Kalau lupa nanti kita bisa mengingat gitu. Nah, maka di fiknya lah gitu. Itu. Kalau untuk muzakkar lebih tegasnya, maka ungkapannya menjadi iya. Kalau rame-rame, Fikum. fikum. Iya, bagus. Kalau untuk muannas, iya. Tapi kalau seperti yang biasa dilakukan oleh para motivator, ayo selamat untuk kita semua. Nah, gimana jadinya? Kita Pina. Ina. Jadinya. Barakallahu fi. Barakallahu fi. Tapi kalau untuk dia yang itu saudara kita yang tidak hadir, semoga dia baik-baik gitu ya. Apa? Pihak. Boleh? Dia ya? Pihak boleh. Engkau. Pihak juga boleh. Ya. Pihak. Kalau dia muannas. Kalau untuk muzakkar, fihu atau fihi lebih gampang mana ngucapinnya? Fihu. Itu sama Fihi fihu lebih lebih gampang. gampang mana ngucapinnya? Fihi. Iya. Kecuali Fihi kalau lebih nonton film itu, film laga
Cina, Wong Fai Hung. Ihu. Ihu. Pihu. Pihu. Bisa. Itu ya, ini semoga Anda baik-baik, artinya semoga Anda. Coba lihat ya, coba kita lihat ya. Semoga Anda baik-baik. Apa ada fiil di dalam ungkapan tersebut? Semoga Anda baik-baik, barokallah. Apa ada fiil di dalam ungkapan tersebut? Tidak ada. Barokah Ada, sebenarnya ya. fi'il Pak itu madin. Tapi Tidak menunjukkan itu pelaku. semoga dia Yaitu bentuk keempat. Barokah. barokah enggak deh Pak, Ada fiil atau tidak? tidak ada kayaknya. Tidak ada. Baik. Ada, Pak. Coba lihat, ini bentuk berapa? Satu. Bentuk satu. Namanya apa? Bentuk satu. Madin. Madin. Iki. Aduh, Sarah ini. Tadi udah terbentuk. Di atas lagi ya. Ada makanya ya Pak Guru ya. Apa? Apa yang memberikan perhatian Ibu Bapak? Dari tadi ini kita belum ini semua nih. Belum. Cun. Karena ada alifnya itu. Belum fokus, belum tun Pak Guru. Kan ilmu lama ya. Ciri bentuk satu apa? AA. Jelas, jelas kelihatan. Ya. Jelas cuma terang kalau benderang. titik konsentrasinya beda ya, itu yang jelas jadi tidak jelas. Nah, coba lihat ini kan menarik ini. Menarik nih. Pada waktu kita mengatakan semoga Anda baik-baik, itu artinya kita mendoakan, mengucapkan selamat untuk apa ya? Artinya mendoakan, kalau kita mendoakan ini itu untuk sudah dapat berkah atau supaya dapat nih? Supaya dapat. Supaya dapat. Itu artinya sudah apa belum? Belum. Belum. Tapi pakai fiil apa? Iya, Madin. Yang lampau. Belum terjadi, gitu ya? Belum Iya, baik-baik, tapi di dalam ungkapannya menggunakan fiil madin. Iya. Kenapa Pak? Apa tuh? Itu sama dengan kot mati. Sama Iya, koma betul, sama betul, kata-kata betul. kot koma. Iya. Ah, gitu. Pasti terjadi. Jadi kita mendoakan, menurunkan berarti mengharapkan sesuatu gitu ya. Saking kita kepinginnya yang kita doakan itu baik-baik, belum baik-baik, tapi di dalam doa kita sudah menggunakan fiil madin. Jadi ada pengharapan semoga pasti mendapatkan kebaikan. Kira-kira begitu. Suasana kejiwaan kita ya, suasana ketigaan kita, suasana pengharapan kita. Ya, seperti pada ungkapan qad qamatis shalah. Itu qad qamatis shalah. Baik, kita lanjutkan Ibu Bapak sekalian. Nah, dan kita rangkai lagi ini. Kita biasa mengungkapkan ini. Silakan dibaca sama-sama. Allahumma sholli wa barik alaihi. Iya, baik. Ada ungkapan yang belum terpahami di situ? Hei Allahumma. Kalau dari segi makna tidak ada kendala, coba kita lihat dari segi bentuk. Apa di situ ada diduga fi'il, kata yang berjenis fi'il? Ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa? Soli, Ya, Salim. Salim. Salim, Barik. 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 ya, baik. Untuk soli jenisnya fi'il apa? Fi'il amr. 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 Untuk salim?
Amr juga. Amr juga. Amr Untuk juga. barik, Amr. Amr. Sama Pak, Amr juga. Amr ada Iya, itu, ada baik. sukun. Untuk soli, ya untuk soli domirnya apa? Oh, huwa. Huwa, oke bagus. Yang lain? Anta. Anta, bagus. Yang lain? Itu kan, sorry. Amr mana ada huwa? Anta atau antum salah saya Pak. Di Amr nggak ada huwa. Anta. Maaf. Apanya yang salah? Fauzia? Soli Iya, tadi saya bilang huwa. Amr kan nggak ada huwa. Soli Oh, antum. di Amr nggak ada huwa. Tapi sempat berpikir huwa dari mana itunya, tandanya? Salah Pak, maaf. Oke, baik. Amr Baik. cuma dua. Minta Ya, maaf. kalau ini kita domirnya apa penciri yang bisa kita jadikan sebagai penguat bahwa ini domirnya apa penandanya? Apa? Ada? Ya, bagaimana kita membahasakan apa penciri yang bisa membantu kita untuk lebih kuat memahami bahwa soli itu domirnya anta. Izin Pak, boleh ikut jawab? Ya, silakan. Karena itu kan tidak ada penanda untuk domirnya kan dua Pak, anta sama antum, tapi tidak ada penanda untuk antum waw alif sehingga sudah dipastikan kalau itu anta. Oke, bagus. Yang terlupa adalah apa yang terlupa adalah ingat sejauh yang sudah kita pelajari di fiil amr itu domirnya ada 3. Ada anti. Anta, antum. Lupa ya, yang orang ketiga lupa ya, orang ketiga ya. Ada ingat orang ketiga? Domir yang ketiga? Anti ya Pak. Anti itu dia, anti. Apa pencirinya kalau domirnya anti? Fiil amr domirnya anti? Ya, kasro ya. Apa? Soli. Soli kasro, Pak Guru. Bawah. Oke, bagus. Ada yang mulai. Kan ada soli kasro. Ya, yang lain. Coba. Apa penandanya? Kalau domir, kalau fiil amr domirnya anti. Baik, coba dibuka ya. Coba dibuka pelajarannya. Ya, di pelajaran yang sebelumnya, di pelajaran 7 ya. Di pelajaran 7. Apa katanya di Al-Amr? Untuk perempuan menjadi yang tasrif Al-Amr. Menjadi Soli. lam Ada Budi. ada ya Ada Hamzah dan ya. Ada ya. Ya. ada ya su. Ya, Ya, sukun. Ya, oh baik. alai itu Pak ya? Oh iya ada ya sukun. Baik, itu dia. Jadi, kalau kita mempertimbangkan ini, ya anti ini, maka apa yang membantu kita untuk menduga kuat bahwa soli ini domirnya anta, maka jawabannya tadi tambahan untuk jawaban dari Bu Susi. Di sini tidak ada ya ujungnya dan tidak ada waw alif. Nah, kira-kira begitu ya. Ya, Tidak ya. ada ya di ujungnya dan tidak ada waw alif. Maka begitu pula halnya dengan salim. Begitu pula halnya dengan barik. Iya. Begitu pula halnya dengan barik. Baik. Setelah kita memahami maknanya, kemudian kita juga memahami bentuknya, bentuk-bentuk, dan kita pahami ada 3 fiil amr dengan domir masing-masing. Silakan Ibu Bapak, pada yang mau berbagi berikutnya. Setelah tadi Bu Susi sudah berbagi yang pertama, yang kedua siapa?
Saya Pak Guru. Silakan Pak Hamid, silakan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah, berikanlah kasih sayang dan keselamatan dan keberkahan untuknya. Iya, baik. Jadi, apa yang didoakan? Berikanlah. Kasih sayang, Mm-mm. Selamat. keselamatan, Mm-mm. dan keberkahan. Iya, oke, bagus. Ya, kita lanjut, ibu-ibu, bapak sekalian, untuk Tanimatul Mufradat kita yang berikutnya. Dari ungkapan toyibat, ya, dari ungkapan toyibat. Seperti halnya mubarakat, seperti halnya juga tahiyat, itu adalah bentuk jamak. Ya, tunggalnya adalah toyibah. Tunggalnya adalah toyibah. Apa mana dasarnya? Apa mana dasarnya? Siapa yang ingat? Ada yang ingat? Baik. Mana dasarnya? Baik. Baik. Ya, mana Baik. dasarnya itu baik. Kata toyibah bisa juga dipahami toyib. Kira-kira apa bedanya toyibah dengan toyib? Oh, yang toibah muannats. Ya, toyibah muannas, sedangkan toyib Toib, baik aja. ya baik aja. Maksudnya gimana? Toyibah muannas, sedangkan toyib baik aja. Maksudnya gimana? Nakar. Enggak. Kalau kiri pasangannya kanan, bawah. Kalau muannas muzakkar. Gitu ya. Toyib. Ya. Coba kita lihat contoh penggunaannya ya. Contoh penggunaannya. Kita baca sama-sama. Allahumma rizqna Rizqan thayyibah. Baik. Di situ ada yang diduga sebagai fi'il. Ada, Pak. Ada. Razaqna. Warzuqna. Kira-kira itu fi'il apa? Ambil amr. Bukan. Fi'il amr. Salah. Kalau itu fi'il amr, kira-kira ini gimana cara membacanya? Iya. Bukan. Urzuk, Pak. Urzuqna. Iya. Jadi bagaimana cara membacanya? Hamzah itu Hamzah jadi doma. dom. Apa ilmunya? Doma. Sehingga dibaca doma. Hanya ada u dan i, dan ini yang ketiganya domah u. Jadi dia Ya, u. baik. Ya, baik. Karena di fi'il amr, hamzahnya itu dibaca dengan dua alternatif. Ya. Domah dibaca u, kasroh dibaca i. Bagaimana cara menentukan? Kita lihat huruf yang ketiga. Tiga terakhir. Huruf yang ketiga di situ. Yang jika u, maka u. Jika bukan u, maka dibaca i. Domirnya apa? Kira-kira itu? Fi'il amr itu? Anta, Pak. Anta. Anta. Oke, Bang. Anta. Ada yang belum terpahami maknanya? Rizqan. Juga halal. Toibah halal. Rezeki yang halal dan baik. Ya Allah, berilah kami rezeki. Ada? Ya Allah. Ada. Baik. Kalau tidak ada, silakan. Ibu, Bapak. Ya, Bapaknya sudah tadi ya. Nah, Ibu-ibu, tadi Bu Susi sudah, Pak Hamid sudah berbagi pemahaman. Ayo ibu-ibu yang lain ya, mari kita tumbuhkan semangat kedermawanan. Berbagi pemahaman, tidak hanya menyimpan sendirian. Khawatir nanti masuk surga sendirian, kesepian. Ngajakin teman, temannya jauh. Oke. Silakan, siapa berikutnya? Nia coba ya, Pak. Silakan, Bu Mia, silakan. Allahumma jukna rizqan halalan thayyibah. Ya Allah, berilah kami rezeki yang halal dan baik. Iya, oke, bagus. Dari mana ada idenya pakai dan? Halalan. Enggak ada. Halal. Yang halal. Yang halal Halal.
Ya, halal baik. Enggak Yang ada halal dan. dan Dan baik. Ya. Halalan, halalan, halalan. Idenya dari mana dan? Enggak. Halal, Halal. halal. Pakai dan kita pakai sambung. idenya halal. Halalan. Untuk ininya konteks kalimatnya lebih ininya halal dan baik. Bagus lah, bagus. Bagus itu artinya kita menegaskan kembali bahwa tidak semua dan itu dari wa. Wah, Nah, iya. tidak semua wa itu bermakna Berarti dan. dan. Iya, benar. Gitu aja lah. Oh. Yang ingin kita biasakan itu, yang ingin kita biasakan begitu. Nanti ilmu kita juga begitu yang lain. Tidak semua fa itu maka, tidak semua maka itu dari fa. Kira-kira begitu. Jadi kita akan fleksibel di dalam memahami ayat-ayat, di dalam memahami kata-kata dan baik, itu dia maknanya doa yang kita baru saja pahami dari dengan modal ungkapan thayyib, ya, dengan ungkapan thayyib. Thayyib. Itu 3 huruf dasarnya apa? Thayyib. Toyib Oh iya. Ya, Oh iya, Mbak. Baik. Gitu. Kalau kita pakai ilmu temenan, kemungkinannya akan menjadi apa aja tuh? Temenan tuh. soal Tuh, wah. Tahu. alif kali. Kemungkinan Soal. akan menjadi apa aja tuh? Ada to, ada ya, ada ba. Kemungkinan akan jadi apa aja kalau pakai ilmu temenan? Alif ba gitu kan. Iya, oke, bisa to, alif, ba, bisa. Wow. Apa lagi? Wow ya. Bisa ya, bagus. Oke, baik. Itu bisa juga kemudian nanti Wabah. ya. Bisa to alif dengan ba. Iya. Bisa juga ada to, wawu dan ba. Nah, gitu. Kita perlu membiasakan ini supaya nanti kita bisa manfaatkan. Ini walaupun secara lahiriah ide kelihatan beda, tetapi dengan pemahaman ilmu temenan itu kita bisa. Ya. Maka dalam bahasa Indonesia kan ada. Wow, gitu kan? Bisa kan? Ini kan bisa kan? Wow itu bisa dalam bahasa Arab itu jadi oh bisa. Oke, gitu dari kata thayyib. Dari kata thayyib. Kita coba lihat nih. Baca kalimatnya. Musolli fil masjid. Iya. Tapi ada kata saja. Ada tanda tanya di situ. Musolli fil masjid. Kira-kira apa maknanya nih? Apakah kita sholat di masjid? Apa kita sholat di dalam masjid? Tidak masjid. Masjid. Itu maksudnya mau bertanya begitu? Tanya, iya bertanya. Iya. Ya. Coba itu dibayang-bayangkan gitu loh. Kalau ada orang yang bilang begitu, kira-kira apa benar begitu pertanyaannya? Musolli. Kita sholat di masjid. Nah, kira-kira itu emang niatnya mau bertanya aja atau gimana? Iya, kalau saya misalnya mau ngajak bilang sama orang yang saya mau ajak ke masjid, kita sholat di masjid. Ya begitu dia. Kita sholat di masjid. Ngajak. Ya. Ngajak itu kan mirip dengan apa? Mengajak mirip dengan ini kah? Mana yang lebih dekat kalau dari segi bentuknya? Mengajak itu lebih dekat dengan menggunakan bentuk berapa kira-kira kalau ngajak? Bentuk mudori. Oh, yang ngajak amr. Ya. Amr. Ya. Ini artinya ibu Bapak sekalian, kita perlu sejak awal untuk membedakan antara aturan dasar dan aturan yang berlaku di dalam penggunaan sehari-hari.
Maksudnya bagaimana? Maksudnya bagaimana? Kita tidak selamanya, seperti yang sudah kita pahami ya, tidak selamanya fi'il madin itu untuk sesuatu yang terjadi. Tidak selamanya mudhari itu untuk sesuatu yang sedang, akan, atau biasa. Ya. Nah, nanti juga tidak selamanya masdar itu untuk maksud ya perbuatan yang tidak terikat dengan waktu, kata kerja yang dibendakan. Tidak selamanya juga sifat itu untuk menunjukkan sifat. Tidak selamanya amr itu untuk perintah. Sejak awal kita perlu membangun pemahaman seperti itu, supaya nanti kita tidak terasa terlalu kaku ketika kita memahami sebuah ungkapan. Nah, seperti yang kita pahami seperti ini, nanti kita akan lihat contoh-contoh yang lain. Jadi kita berada pada posisi bahwa kita perlu memahami makna dasar, tetapi ada juga yang kita pahami, kita lihat konteks penggunaannya. Kita bisa menggunakan istilah konteks. Karena itu saya dari awal mengajak ibu-ibu, bapak sekalian, sejak awal kita sudah membangun namanya pemahaman itu perlu mempertimbangkan konteks. Maka kita juga sering mengatakan bahwa untuk belajar bahasa yang bagus itu jangan hafal mati, gitu ya. Memahami itu jangan hafal mati, tapi harus pakai hati. Nah, seperti contoh tadi, alhamdulillah Pak Hamid bisa ya menganalogikannya atau melihat konteks penggunaannya. Kalau mengatakan begini, biasanya ya ini ngajak. Nah, tapi kenapa kalau tidak dia mengajak, kenapa dia tidak pakai fi'il amr? Mengajak dengan cara bertanya itu kan bisa menimbulkan keindahan berbahasa. Ya, nah, maka itu yang kita sebut dengan levelnya berapa? Level 5. Level 5 yang kita sebut dengan keindahan dan kedalaman berbahasa. Mengajak tapi tidak pakai fi'il amr. Mengajak bisa menggunakan fi'il mudhari. Seperti bertanya, tapi sebenarnya itu mengajak. Dan itu artinya kan bahwa ketika menggunakan hati ya hanya orang yang hatinya tidak kaku yang akan menangkap bahwa oh ini ajakan nih. Jadi kan mengatakan. Karena itu jawabannya kemudian apa? Toyid. Ya, jawabannya adalah toyid. Kira-kira apa kalau dalam bahasa Indonesia kita? Oke. Oke. Yuk. Oke, gitu. Yuk, gitu bisa juga. Yuk. Gitu. Oke bisa, yuk juga bisa kalau dari konteks bahasa Indonesia. Itu dia nusolli fil masjid. Nah, kita lanjut berikutnya. Tanmiyatul mufradat kita berikutnya adalah ungkapan ibad Allah as-salihin. Ya. Ibad Allah as-salihin. Kata as-salih, kata as-salihin, makna dasarnya apa? Baik Pak ya. Soleh. Apa makna dasarnya? Yang ibu bapak pahami aja. Soleh. Baik. Baik. Coba kalau kita artikan bahasa Indonesia ya. Ibad arti dasarnya apa? Hamba. Ya, Hamba. Bahasa Indonesia kan gitu ya. Hamba. Abdi, hamba. Ya, kemudian Allah. Yang baik. Soleh yang soleh. Yang soleh atau yang baik. Ya. Kalau baca bahasa Indonesia seperti ini, ya, gitu ya. Ini memahamkan kepada kita siapa yang baik, ini hamba atau Allah yang baik. Kalau kita baca bahasa Indonesia seperti ini, hamba. Allah yang baik. Allah yang baik. Kalau kita baca bahasa Indonesia, kita baca bahasa Indonesia. Hamba dong. Yang baik itu menurut ini siapa? Allah atau hamba? Hamba Allah, Pak. Hamba Allah dua-duanya. Bisa dua-duanya. Bisa. Hamba Allah. Pasti ngegantung kan begitu. Coba kalau baca gini. Hamba Allah yang baik. Yang baik siapa? Allah itu informasinya. Allah.
Nah, hamba Allah yang baik. Ini berarti Yang baik hamba. Hamba Allah. itu Hamba. artinya bahasa Indonesia, jadi kan nggak tuntas kalau hanya sekedar membaca tulisannya. Ya. Tapi kalau bahasa Arab nggak akan bisa gitu. Kalau kita mengerti, tidak akan ada pertanyaan seperti itu. Sebab kalau kita baca teks Arabnya, yang baik adalah kalau kita Yang baca jamak. teks Arabnya, yang baik Orang adalah solih itu Pak. Yang As-solihin jamak, kan orang-orang ibadi. yang solih. baik adalah Ibadi. Hamba. Kenapa? Karena as-solihin ini bentuk jamak, sedangkan Jamak. Allah tunggal gitu. Tunggal. Iya. Tapi bagaimana? Maka di sini bagi orang Indonesia bisa jadi ini agak repotin nih bahasa Arab nih. Ada tunggal, ada jamak. Tetapi coba lihat kejadian seperti tadi ya, hamba Allah yang baik. Kalau baca aja begitu, kita nggak bisa itu menuntaskan pertanyaan siapa yang baik. Iya. Ibadi. Maka ibu-ibu, bapak sekalian, beruntunglah kita punya bahasa Arab yang tidak membuat kita bingung. Buat kita. Misalkan saya ubah misalnya kalau begini. Siapa yang baik? Abdullah. Tulus. Allah. Ibadah. Siapa yang baik nih? Kalimat yang kedua ini. Siapa yang baik? Allah. Allah, nggak mungkin hamba. Iya. Kalau hamba. Nggak mungkin kan? Karena as-soleh ini bentuknya Tunggal. sedangkan ibad ini adalah bentuk Jamak. jamak seperti yang sudah kita kaji sebelumnya. Gitu. Ya. Yang sudah kita kaji sebelumnya. Nggak akan itu. Walaupun sama-sama bisa diartikan hamba Allah yang baik. Tapi di kalimat yang di atas sudah pasti. Karena as-solihin itu bentuk jamak, maka yang baik adalah hamba. Nah, sedangkan as-solih, karena as-solih itu bentuk tunggal, otomatis kita pahami bahwa yang baik adalah Allah. Itu ya. Walaupun tidak kita temukan ya ungkapan seperti itu, tetapi secara prediktif inilah kelebihannya kalau kita memahami prinsip-prinsip dasar bahasa Arab. Ya, kalau kita memahami prinsip-prinsip dasar bahasa Arab. Ya, nanti kalau kemudian ada orang ya kalau dalam tradisi umat Islam, kenapa kalau umat Islam itu Al-Qur'annya satu, hadisnya satu, tapi kok pemahamannya bisa jadi berbeda? Maka salah satu jawabannya bisa jadi ketelitian orang yang memahami itu karena begini, berbeda-beda. Gitu ya. Ibad Allah as-solih. Ya. Kata ibad ini adalah bentuk jamak dari kata abad. Abad jamaknya ibad. Mari kita coba lihat contoh penggunaannya. Oke, silahkan dibaca. Wa ana abduka faghfirli. faghfirli. Ana abduka faghfirli. Dari segi makna, apa ada yang belum terpahami? Tidak ada. Tidak ada. Oke, bagus. Coba kita amati dari segi bentuk ya, dari segi bentuk. Ya. Apa ada kata yang diduga sebagai fi'il di situ? Ada Pak. Ikfir. Yang mana? Faghfir. Ikfir. Faghfir itu loh Pak. Faghfir. Di faghfir apakah fa-nya ikut serta atau fa tidak ikut serta? Tidak ikut. Tidak ikut serta. Yang tidak ikut. Nah, ini yang kita pahami dulu dengan ilmu potong ya. Ini kita pahami sebagai ilmu potong. Nanti ibu-ibu, ya, mudah-mudahan ibu bapak bersabar nanti. Tuh, kalau itu faghfir yang fiilnya adalah tidak menyertakan fa-nya gitu ya. Maka yang kita dapatkan setelah fa bagaimana bacanya? Ikfir. Nanti ibu-ibu apa sekalian, ilmu kita akan meningkat bahwa jika igfir itu adalah fiil ya, igfir itu adalah fiil, bagaimana dengan fa? Ini namanya apa? Gitu ya. Nanti kita akan sampai ke sana pelajaran. Oke. Sampai sana pelajarannya.
Nanti kemudian akan itu namanya kita masuk ke levelnya apa? Level yang ketiga. Apa level 3 itu? Jenis. Level ketiga itu Jenis, bentuk, makna. jenis ya. Jenis. Jenis Jenis, ya Pak Guru. Jenis. Dan itu nanti akan membantu kita lebih lanjut untuk bicara pada kaitannya ke level 4 soal posisi dan fungsi kata. Si kata dalam firman. Saya sedang ini ya, semacam ini adalah ikhtiar ya secara pribadi untuk mencoba mengamalkan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita sebelumnya. Saya jadikan landasan, saya berpunya asumsi bahwa kalau kita belajar dengan benar, maka persoalan apa yang selama ini dianggap orang sebagai kesulitan dari bahasa Arab itu insya Allah akan dimudahkan. Apalagi kalau kita tidak mengalami kesulitan gitu. Artinya bahasa Arabnya mudah, tapi kalau kita mengalami kesulitan kita coba benahi dengan rumus yang saya istilahkan dengan 4 sehat, 5 istimewa. Nah, seperti yang tadi ya, antara mana ini hamba Allah yang solih, itu yang solih, itu yang baik, itu Allahnya ataukah hambanya. Itu sebagai contoh. Baik, coba kita lihat tadi bahwa ada igfir, fiil. Fiil apa dia? Amr. Amar, baik. Domirnya apa? Anta. Dengan demikian, coba ibu-ibu, bapak cermati. Ada berapa domir yang bisa kita pahami dari ungkapan tersebut? 1. Ada 2. Ada 2, baik. Ayo yang lain. Pak Hamid sudah membuka diskusi dengan penawaran 2. Oke, bagus. Ada yang 3. Yang lain? Nah, ini kan ibarat ini kan para ulama nih semua nih, ulama kecil-kecilan, ulama kecil-kecilan gitu. Ada berapa? Hamid membuka dengan 2, ada lagi yang menduga bahwa di situ ada 3. Tidak ada yang lebih banyak dari itu? Baik. Gitu. Coba kita lihat. Yang 2 yang mana? 2 kalau kita memahami di situ ada 2. Ana dan Anta. Oke, bagus. Ana. Ini kelihatan ya. Anta. Tanya di mana, Pak? Antanya ada di K dan di Ikfir. Iya, bagus. Oh, ada di K. Oh, berarti 3 dong kalau begitu ya. Oh, itu 3 kata maksudnya. 4 jadinya Pak kalau gitu Pak. Karena li juga itu ada domirnya itu. Iya, ada domir anak. Ya. Baik, ada 4. Saya salah mengerti pertanyaannya. Jadi 4 kalau gitu. Oke, baik. Kalau 3 tadi yang mana? Yang dipahami kalau 3? Pak, sebenarnya menurut saya 1 K, 2 Anta, Ikfir, 3 iya. Jadi anaknya enggak kalau menurut saya. Oke, bagus ya. Anak apa anaknya Ana? Karena kalau anaknya aku itu bukan Hamzah, Pak Alif. Kalau anak apa maknanya Ana? Anak itu anak sesungguhnya. Oke, bagus. Kalau ini bagaimana? Kalau yang ini? Kalau anak sesungguhnya itu dong. Oh, salah ya, Mas. Kalau ini gimana? Kalau ini? Iya, ada tasdidnya. Anak, iya ini. Nah, ini kendala. Ini kendala kita. Kendala kita yang biasanya kita masih lebih dominan ingatnya. Ingat bunyinya. Ingat bunyinya. Baik, gitu ya. Jadi ada 4 ya. Ada 4 di situ. Itu ada 4 di situ. Ada ana, ada ka, dan ada iya. Maka anak dan sebagainya. Nanti kalau sudah di tingkat yang lanjut ya kita tinggal. Nanti kita kasih nama. Anak ini namanya domir apa, ka ini namanya domir apa,
anta yang ada di ikfir itu namanya domir apa, kemudian ya yang ada di li itu namanya domir apa. Soal kasih nama gampang lah. Yang penting gitu ya, yang penting ada bendanya dulu, baru nanti kita kasih nama. Itu kan lebih gampang ya, daripada sebaliknya kita kasih nama tapi tidak pernah kelihatan bendanya. Ya. Oke, kita silakan siapa yang ingin berbagi pemahaman? Dari ibu-ibu ada? Oke, kalau tidak ada, mari kita lanjutkan ke kajian kita berikutnya. Tanmiyatul mufradat kita berikutnya adalah itu ya, dari ungkapan as-solihin. Dari ungkapan as-solihin yang merupakan jamak dari kata solih. Solih yang merupakan ya, solih bisa berkembang menjadi solihah. Apa bedanya solih dengan solihah? Solih, mu'anat, Mujakar dan mu'anats. muzakar mu'anat. Yang mana mudzakkar, yang mana mu'annats? Solih muzakar, Solih. solihah mu'anats. Iya, bagus. Solih mudzakkar, solihah Mu'anat. Jadi ini solih ini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat maka ini ilmu kita kalau kita belajar ala bahasa Arab Qur'ani maka satu kata itu kita bisa mengenali dia dari beberapa identitas. Misalnya, solih ini bentuk berapa kira-kira? Solih itu alif 4 kali Bang. bentuk 4. 4. Dari mana diduga itu bentuk 4? Alif Alif di huruf kedua. Maka kata solih ini kita bisa punya banyak ilmu dari sini mengenalinya. Kalau dari segi makna, apa makna dasarnya? Baik Tadi baik. Baik, baik. Dari segi bentuk, ya bentuk berapa? Keempat. 4. Bentuk 4. Dari segi jenis, jenis berdasarkan mudzakkar muannats, dia termasuk Solih itu Muzakkar. mudzakkar. Dari Iya. segi jumlah, solih termasuk tunggal, Pak. Tunggal. Tunggal. kira begitu. Ini kaitannya apa? Kaitannya adalah semua nanti akan ke pemahaman. Semua akan jadi pemahaman. Nah, pemahaman itu tidak selalu bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu pahamlah gitu. Begitu dia melirik, ya tergantung malam apa itu, nggak usah diungkapkan dengan kata-kata. Begitu lirikan itu beda malam, lirikan punya beda makna. Bah, lirikannya awal bulan tuh buminya, lirikan buminya tuh awal bulan itu artinya, Pak, uang belanjanya mana, Pak? Ya, kira-kira seperti itu ya. Seperti itulah yang namanya pemahaman. Kita lihat Ibu, Bapak sekalian. Solih, mudzakkar, muannasnya solihah. Solih jamaknya Solihun. bisa juga. Solihin. Sedangkan solihah jamaknya Solihat. ya. Mari kita lihat berikutnya. Amal. Dugaannya mudzakkar atau muannats? Muzakkar. Ya, bagus. Nah, baik. Amal, dugaannya mudzakkar atau muannats? Bisa muzakkar, bisa mu'anats juga. Oke, bagus. Bisa mudzakkar, bisa muannats katanya, bagus. Ada istilah begitu dalam bahasa Arab? Enggak, mu'anats. Enggak ada. Mu'anats. Baik. Diduga muannats dari mana? Amal. Bukan bentuk jamak tapi bukan manusia, bukan kata domir. Yang mana yang Pak Hamid bicarakan ini? A'malu. Oh, kan kita belum nyampe ke situ. Oh, belum. Belum nyampe ke situ. Amal. Belum nyampe ke situ. Iya. Ya, tadi kita baru sampai di amal. Nah, mana? Mudzakkar atau muannats? Kalau amal muzakkar. Kalau amal
Mu'annas. Iya, baik. Apa ilmunya? Amal mu'annas? Dari mana ya? Apa tadi Pak Hamid ilmunya? Yang jamak tapi bukan orang. Jamak bukan orang. Dapat dari mana ilmu ini? Dari pelajaran berapa? Dari pelajaran berapa? Lupa pelajaran. Dari pelajaran 6. 6. Pelajaran 6. Judulnya adalah Min Arkan As-Sholat. Arkanan. Ya. Arkan As-Sholat. Ya. Baik, jadi ilmu kita memang ilmu kita bahwa yang sering menandakan sebuah kata itu mu'annas adalah tak marbutoh. Karena itu kita tidak mengatakan tak marbutoh itu artinya mu'annas. Karena ini yang saya istilahkan dengan bahwa bahasa itu adalah ya bahasa itu bukan ilmu pasti. Bahasa itu bukan ilmu pasti, tapi bahasa itu adalah humaniora. Ya, humaniora dan itu berkaitan dengan sosial. Berkaitan dengan sosial. Maka seperti yang kita bicarakan di penjelasan-penjelasan awal kita, madin tidak selamanya, mudhari tidak selamanya, masdar tidak selamanya, sifat tidak selamanya, amr tidak selamanya. Tapi itu kan cocok kalau ibu-ibu, bapak-bapak sudah paham pada dasarnya madin itu untuk ini, tapi tidak selamanya gitu. Pada dasarnya mudhari untuk ini, tapi tidak selamanya. Pada dasarnya masdar, tapi tidak selamanya. Dan perjuangan itu pengalaman saya tidak mudah, tidak mudah itu untuk mengenali makna-makna bentuk itu. Dan tapi kita harus berjuang memang karena untuk memahami bahasa Arab tetap dengan modal tersebut. Dengan pemahaman tadi bagus, ya, sehingga kita kemudian bisa mengerti dalam bahasa Arab ada ungkapan amal solih dan dalam bahasa Arab ada ungkapan amal solihah. Ya, yang kemudian disingkat menjadi solihat. Ya, amal solihah sama dengan solihat. Jadi apa makna solihat? Amal solihat. Baik. Perbuatan baik ya, apa ya? Ya. Dan ini kalau kita mau tegesin lagi itu adalah jamak. Jamak ya. Jadi maknanya perbuatan baik berarti. Iya, bermakna perbuatan baik. Kita kemudian dengan demikian kita bisa lihat bahwa ini banyak. Sehingga menjadi mudah, menjadi terang bagi kita kalau kemudian kita membaca seperti ayat berikut ini. Kalau kita membaca seperti ayat berikut. Silakan dibaca. Innalladzina amanu wa amilus sholihat yahdihim rabbuhum biimanihim. Iya, bagus. Dari segi makna, apa ada yang belum terpahami? Tidak ada. Oke, baik. Coba kemudian dilihat dari segi bentuk. Ya. Makna sudah oke. Coba dari segi bentuk. Apa ada yang diduga fiil? Ini amanu. Amilu. Yahdi. Yahdi. Ya. Udah Ada 3. berapa jadinya? Ada 3. 2, 3. Yang pertama, Amanu. fiil apa? Gerangan. Fi'il Madin. Nadin. Yang kedua, Amilu. fiil apa? Gerangan. Madin. Madin juga. Ya, baik. Solih. Yang berikutnya, Ya. Yahdi. fiil apa? Mudhari. Bagus ya, bagus. Coba kita lihat nih sekarang ya. Coba kita lihat ya. Kita lihat. Innalladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimani. Oke. Kalau kita lihat di sini kata iman ya. Kata iman. Kemudian kata yahdi ya. Kemudian kata yahdi. Kata yahdi ada hidayah. Kalau kita lihat dari segi pemahaman tersebut, ini
mana yang cocok dengan pemahaman ini? Bahwa beriman dulu baru dapat hidayah, atau dapat hidayah dulu baru beriman? Kalau konteksnya harusnya beriman dulu baru dapat hidayah. Beriman dulu baru dapat Hidayah. Oke, cocok lah kalau begitu. Ya, Jadi cocok pengertian lah. di situ bisa karena ya Pak Guru ya. Bisa jadi itu karena. Iya, Atau karena bisa jadi keimanan dalam mereka. konteks, ya, dalam konteks semacam kita mengatakan, Pak Hamid kemarin pergi ke pasar dengan apa? Iya. Dengan mobil, misalkan begitu ya, dengan Ya. mobil. Jadi mana yang lebih dahulu ada? Lebih dahulu ada mobilnya apa pergi ke pasarnya? Ada mobilnya Ada dulu. mobil. Pergi. Mobilnya dulu kan. Ya. Apalagi kalau kita lihat di situ amanu, amilu itu fi'il madin, sedangkan yahdi itu fi'il mudhari. Ya. Sedangkan yahdi itu adalah fi'il mudhari. Jadi kalau misalnya kita bilang begini, jadi orang pakai kerudung dulu baru dapat hidayah, apa hidayah dulu baru pakai kerudung? Pakai kerudung dulu. Kerudung dulu, Pak. Oke, bagus. Begitu. Karena pakai kerudung itu adalah amal soleh. Amal soleh yang didorong oleh iman. Bahwa nanti dapat hidayah itu soal berikutnya. Gitu kan? Ya. Soal berikutnya. Jadi kalau dibalik berat. Kalau dibalik. Kenapa belum pakai kerudung? Belum dapat hidayah. Berat. Nah, ya, Pak Guru ya. Sering dengerin. Iya. Alasan. Pakai rumus ini akan lebih mudah. Paling tidak kalau pakai rumus ini akan lebih mudah. Biasakan aja dulu belajar bahasa Arab, baru paham gitu. Kenapa nggak ikut lagi belajar? Saya nggak paham. Nah, itu berat gitu-gitu. Dia ingin belajar kalau sudah paham, itu berat gitu. Yang ada adalah belajar dulu baru paham. Iya. Kita juga ibu bapak sekalian, banyak kan hal-hal amal perbuatan baik yang kita lakukan bukan atas dasar kesadaran penuh kita, tapi itu adalah usaha kita untuk membiasakan diri supaya melayakkan diri untuk, ibarat kata adalah mana ini kita pupuk dulu baru tanam, apa tanam dulu baru pupuk, kan bisa dua-duanya juga. Tetapi kalau tanahnya disuburkan dulu tanahnya, baru kita tanam, itu akan lebih mungkin berhasil daripada tanam di tanah gersang, baru kemudian dikasih pupuk. Kira-kira begitulah ininya ilustrasi yang bisa kita pahami dari mana, nggak tinggi-tinggi, ini bukan atas dasar tafsir, tapi atas dasar kita paham bahwa amanu madin, amilu madin, yahdi ini mudhari. Ya, baik. Ada yang mau berbagi pemahaman? Silakan, Bu Yayu, silakan, Bu Yayu. Dibuka dulu mic-nya. Ya, mau itu minta rezeki, tapi mana semoga WA. Silakan. Innaladzina amanu wa amilus solihat yahdihim rabbuhum biimanihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman melakukan perbuatan baik. Petunjuk yahdihim Tuhannya memberikan petunjuk, sesungguhnya orang-orang yang beriman melakukan perbuatan baik. Tuhannya memberikan petunjuk baginya baik dengan beriman, Pak ya. Sudah? Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Bu Yayu.
Kita lanjutkan berikutnya. Bermodalkan pemahaman seperti itu, kita juga bisa memahami. Coba kita baca ayatnya. Walladzina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratun wa rizqun karim. Perhatikan ungkapan lahum. Lahum, ada berapa kata di situ? 2. Dalam bahasa Indonesia, lahum bisa dimaknai mereka mendapatkan. Ya, bisa dimaknai mereka mendapatkan. Jadi dari 2 ungkapan tersebut, ya, yang bermakna mendapatkan yang mana? Nah, itu dia. Seperti biasa. Seperti biasa. Gitu ya, seperti biasa bahwa la bisa memiliki beberapa makna. Yang sudah sebelumnya apa yang kita pahami? La. Bagi, mempunyai, kepunyaan. Kalau Bu Fatimah yang di usolli lillahi ta'ala apa mana li-nya? Karena Pak Guru. Nah, bagus tuh. Khas itu dari Bu Fatimah itu. La atau li itu bisa juga bermakna karena. Lillahi karena Allah. Untuk Allah. Baik ya, la di sini sekarang kita dapatkan dia bisa bermakna mendapatkan. Baik. Ya, silakan berikutnya Bu Fauzia, siapa? Coba ada Bu Mia ya? Maaf ya, udah. Bagusnya sih Bu Fatimah, Bu Fatimah. Silakan Bu Fatimah. Alladzina amanu wa amilus solihat lahum maghfiratu wa rizqun karim. Orang-orang yang beriman dan melakukan perbuatan soleh, mereka mendapatkan ampunan dan rizki yang mulia. Iya, bagus ya. Nah, ini tidak akan terasa kalau kita hanya memahami bahasa Indonesia tanpa mempertimbangkan bahwa amanu itu fi'il madin, amilu itu juga fi'il madin. Artinya apa, ibu-ibu sekalian? Itu artinya bahwa ampunan dan rizki yang mulia. Maka ini ibu-ibu sekalian, nih ya, bahasa Al-Quran yang digunakan adalah rizqun. Kalau maghfiratun kan memang ini untuk sesuatu yang tak terlihat. Tapi kalau rizqun, rizqun karim. Apa yang perlu dilakukan untuk mendapatkan rizqun karim? Amanu wa amilus sholihat. Cuman ini akan terasa benar dalam kehidupan kita kalau kita memahami bahwa rizki itu tidak selalu berarti harta, gitu ya. Rizki itu tidak selalu berarti harta. Saya suka dengan penjelasan Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa rizki itu adalah segala yang kita gunakan untuk kebaikan. Ya, segala yang kita gunakan untuk kebaikan. Sehingga kalau gitu bisa kita pahami dalam arti demikian, maka sakit juga bisa jadi rezeki. Ya, karena begitu sakit yang biasanya jarang doa jadi sering doa. Gitu. Karena sakit yang biasanya nggak pernah minta maaf sama tetangga minta maaf, gitu ya. Maka kita akhirnya untuk dengan pemahaman seperti itu, maka kita akan lebih banyak bersyukur lagi kepada Allah, karena yang namanya rezeki itu adalah termasuk nih COVID ini juga bisa menjadi rezeki untuk kita. Lebih banyak waktu yang kita bisa gunakan untuk keluarga kita. Ya kalau dulu kan, bukankah dulu juga bisa, tapi kalau nggak dipaksa berat. Tapi kalau sekarang kan tanpa dipaksa kan akhirnya kita bisa berkumpul bersama keluarga. Sehingga dengan demikian maka syaratnya tadi, tapi syaratnya apa? Amanu wa amilus sholihat. Kemudian apa yang didapatkan lebih dahulu adalah maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita beriman ini dalam hati, paling tidak yang bisa kita usahakan adalah amilus sholihat. Berbuat baiklah, mari kita berusaha untuk berbuat baik sebanyak-banyak mungkin. Kalaupun kemudian hidup kita tidak terasa lebih membaik dari itu, bisa jadi digunakan untuk ini dulu. Pembersihan dulu. Kita dibersihkan,
diampuni, ampuni, kita yakin bahwa kita punya dosa, amal soleh kita bisa kita gunakan untuk menghapus dosa-dosa kita. Kalau kemudian sudah dosa-dosa kita berkurang, maka amal soleh itu akan melimpah ke berikutnya, ke rizkun karim. Tapi kalau amal soleh, amal solehnya habis untuk di sini, ya berasalah di sini, syukuri saja. Karena itu kita harus senantiasa berusaha untuk melakukan amal yang baik. Dan baiknya juga as-solihat, ingat, itu dalam bentuk jamak. Banyak, sering. Banyak dia. Ya, beramal yang, dan ingat, amal ini amal bahasa, ini ya, bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Mengapa bedanya? Kalau amal bahasa Indonesia kan bisa dikotak-kotakin. Ya, bisa kotak, tapi kalau amal bahasa Arab nggak harus dikotakkan. Perbuatan. Maka kalau ada mengatakan amalkan dong ilmunya, itu bukan berarti bahwa ilmunya itu dikasih dalam bentuk sedekah, tidak juga dalam artinya dibagi-bagi kepada orang lain seperti kalau kita beramal, karena ini bahasa Arab, itu artinya ilmu yang kita miliki kita praktikkan. Ada pertanyaan ibu-ibu apa dari kajian kita pada malam ini? Izin Pak. Silakan. Yang terkait dengan barusan perbuatan yang baik itu, tapi kan sudah berupa serapan mungkin Pak ya dalam bahasa Indonesia. Kita kadang-kadang mengatakannya amal soleh, tidak menyebutkan perbuatan baik, tapi kita melakukannya amal soleh aja, melakukan amal soleh katanya gitu kan Pak ya. Jadi sebenarnya saya hanya tidak bertanya, tapi hanya memerlukan penegasan apakah betul itu bisa berupa serapan gitu loh Pak. Iya, betul. Itu sudah diserap oleh bahasa Indonesia, tetapi nasibnya seperti beberapa kata lain yang sudah diserap, itu terkadang mengalami perubahan, mengalami pergeseran. Terkadang bisa jadi penyempitan, terkadang juga bisa menjadi melebar. Contoh yang menyempit yang kita isi muadzin ini dengan kasus yang kemarin ya, kasus ada sholat Idul Adha pakai muadzin. Nah, ternyata dulu juga kita paham bahwa namanya muadzin adalah orang yang azan. Ternyata tidak hanya orang yang azan begitu. Orang yang memberikan isyarat untuk melaksanakan sholat juga bisa disebut dengan muadzin. Itu kan artinya dalam bahasa Indonesia sudah mengalami penyempitan. Sama juga untuk amal soleh juga begitu. Amal soleh mengalami penyempitan. Memang itu juga kata serapan. Ya, terima kasih Bu Susi untuk komentar tambahannya sehingga kita juga bisa menyadari keberadaan kata. Baik Ibu-ibu, Bapak sekalian, kalau tidak ada pertanyaan, maka itu adalah akhir dari pelajaran kita pada malam ini. Untuk selanjutnya, pekan depan, kita akan mempelajari di antara ungkapan yang kita lakukan. Ini kan sudah sholat, sudah selesai ya. Setelah tahiyat, kemudian kita salam. Biasanya kita melakukan zikir, biasa melakukan tahlil, kemudian nanti doa. Maka nanti kita akan mempelajari makna-makna yang ada kaitannya dengan doa-doa setelah sholat. Dan nanti akan ada pelajaran khusus ya, pelajaran khusus yang berjudul doa setelah sholat. Nah, itu akan ada pelajaran khususnya pada pelajaran yang akan datang. Untuk malam ini kita cukupkan pelajaran kita sampai memahami makna-makna tanmiyatul mufradat dari ungkapan at. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan dengan kajian lebih lanjut. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita lakukan, karena tanpa ridhonya ya ini hanya akan menjadi sesuatu yang baik, tapi kita tetap optimis bahwa Allah meridhoi usaha kita. Paling tidak tadi amal solih yang kita lakukan bisa menjadi penggugur dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Berapa lama kan kita hidup di dunia ini? Kalau kita bicara namanya manusia penuh dengan kekurangan, yang ada dosa yang kadang-kadang kita lakukan karena memang menyepelekan, bisa jadi karena kita tidak mampu untuk menghindarinya. Sekali lagi mudah-mudahan Allah ridho, dan mari kita syukuri kajian kita pada malam hari ini dengan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma asyhadu an la ilaha illa bihamdika anta. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mohon dimaafkan ibu-ibu, bapakku sekalian kalau ada yang tidak pas di hati dan di pikiran ibu bapak sekalian, itu murni dari kelemahan kami pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.